Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini saya akan memberikan sedikit video pembelajaran tentang topik dinamika kependudukan, khususnya tentang doubling time nih, rumus doubling time. Ini mungkin di buku paket beberapa ada yang sudah ada, tapi kebanyakan pasti jarang ditemui ya. Nah, barangkali nanti muncul di KSN atau apa. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share videonya, dan nyalain loncengnya supaya update terus materi di channel ini. Baik, apa sih yang dimaksud dengan doubling time itu ya? Jadi seperti gambar nih, jadi ada pergerakan penduduk gitu ya. Biasa kalau namanya demografi kita belajar statistik kependudukan pasti punya data-data kayak gini ya. Nah, kita lihat seperti apa. Oke. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Doubling time dari kata double pasti kalian ngerti ya. Doubling itu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh penduduk suatu wilayah untuk berlipat ganda. Jadi artinya menjadi 2 kali lipat dari semula. Namanya juga doubling ya. Ini saya pakai pen. Oke, nah ini ya doubling. Jadi 2 kali lipat, double. Tadinya 1 jadi 2, 2 jadi berapa? 2 kali 2, 4 gitu ya. Nah, gimana ini? Ada rumusnya. Di rumusnya itu standar mudah banget, 70 dibagi R. Nah, ya, 70 dibagi R. 70 ini apa? 70 ini angka rata-rata tahun ya. Ini rata-rata negara di dunia mencapai doubling time itu 70 tahun. Jadi semua negara ya. Jadi ini konstanta tetap. R itu adalah angka pertumbuhan penduduknya, berapa ini apa? Persen itu ya. Jadi seperti itu rumusnya. Udah gini doang, 70 bagi R. Jadi nggak usah mikirin kok nggak 80, kok nggak 50 di sini. Kenapa 70? Jadi ini rata-rata semua negara ya. Jadi doubling time-nya ini 31, Afghanistan, Kanada 95 tahun. Ini di rata-rata semua sedunia tuh, jadi muncul angkanya segini. Jadi rata-rata negara itu mencapai pertumbuhan 2 kali lipat penduduknya itu dalam 70 tahun rata-rata ya. Tapi kan tiap negara beda-beda nih. UK, Amerika Serikat 134 tahun, Amerika 66. Indonesia berapa Indonesia? Coba lihat aja datanya sendiri gitu ya. Oke, kayaknya lebih cepat kali ya gitu. Nah, contoh soal kayak gini ya, anak-anak. Jadi pada tahun 2020 misalkan, penduduk kota X berjumlah 209.597 jiwa. Pertumbuhan penduduknya 2,5% per tahun. Nah, kapan penduduknya menjadi 2 kali lipat jumlahnya dan berapa jumlah penduduknya? Nah, biasanya kan kayak gini. Tinggal penyelesaiannya masukin aja rumusnya. Ya, tadi kan doubling time rasio itu 70 dibagi ini angka R-nya pertumbuhannya ya, 2,5%. Oke, sama dengan ini kan 2,5 tuh sama dengan berapa ya? 0, berapa ya? 2,5 per 100 tuh ya. Hasilnya 28. Jadi pertumbuhan yang 2,5% per tahun, maka penduduknya akan menjadi 2 kali lipat dalam waktu 28 tahun. Artinya tinggal tambahin aja 2020 ditambah 28 ya proyeksinya, sama dengan 2048. Jumlahnya berapa? Tinggal kalikan aja ini, kali 2, kan 2 kali lipat. Ya, 419 juta jiwa sekian ya. Gitu. Nah, oke, ini contoh di soalnya. Lanjut lagi ya, contohnya lagi variasinya. Nah, ini variasi kedua. Jumlah penduduk satu wilayah adalah 8 juta jiwa nih di tahun 2020. Wilayah tersebut akan memiliki jumlah penduduk 2 kali lipat pada tahun 2040 ternyata. Nah, yang ini ditanya laju pertumbuhan penduduknya. Coba gimana nih? Yang ditanya R-nya. Ya kan, R-nya ditanya nih. Oh lah, ini kalau konsep matematika dasar nggak paham, bingung. Gimana jawabnya? Oke, nah ini. Tadi kan diketahui jumlah penduduknya 8 juta jiwa ya 2020. Doubling time-nya berapa? 2040 dikurangi 2020 ya kan? Nah, ini kan, ini karena proyeksinya 2040 2 kali lipat, ini tahun awalnya 2020 ya kan? Jadi dikurangi, berarti 20 tahun doubling time-nya. Berapa angka R-nya? Nah, tinggal tadi
pertumbuhan penduduk alami. Doubling time itu kan N sama dengan 70 bagi R ya. Nah, ini N-nya 20, doubling time-nya ya. Jadi ini doubling time itu N. Jadi yang dicari 20 tahun biasanya sama dengan 70 bagi R ini. Ini konstanta biasa kan. Yang ditanya itu R ya. Kalau tadi kan biasanya kita nyarinya ini ya, doubling time-nya. Kita nyari sekarang R. Tinggal agak pindah ruas aja, R-nya ke sini. 20 kali R sama dengan 70. R sama dengan yang 20 pindah ruas ke bawah, 70 bagi 20, 3,5. Jadi laju pertumbuhan penduduknya 3,5% gitu deh. Nah, ini variasi ya. Jadi kalau nggak nyari doubling time, nyarinya R-nya. Ya, nyarinya angka pertumbuhan penduduk pertumbuhan alami lagi. Angka ininya laju pertumbuhan penduduknya ya gitu ya. Oke ya, silakan di otak-atik aja, bikin soal sendiri gitu kan, acak ke teman gitu, kerjain gitu. Catatan ini, jadi doubling time ini nggak hanya berlaku bagi manusia, tapi bisa juga diaplikasikan untuk spesies flora fauna nih. Fakta terbaru menyatakan, jadi semakin kecil organisme, maka waktu yang dibutuhkan untuk populasi tersebut menjadi 2 kali lipat makin cepat, kayak ini misalkan apa nih, capung atau apa ya. Jadi makin kecil bentuk itunya tubuhnya gitu ya. Maka dia akan cepat sekali untuk menjadi 2 kali lipat. Apakah faktor apa saya nggak tahu, itu ahli biologi ya. Nah, itu jadi si ukuran tubuhnya ya kayak gitu. Oke ya, itu sekilas mengenai doubling time. Jadi rumusnya diingat-ingat lagi ya, tadi tinggal 70 bagi R aja ya, 70 bagi R, doubling time DT. Oke. Jadi tadi kalau nggak nanya doubling time, ditanyanya R-nya ya gitu. Ini ya konstanta 70, udah rata-rata doubling time semua negara di dunia dirata-ratain 70 tahun ternyata gitu. Jadi ini angka matematika statistik konstantanya seperti itu. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat, nambah wawasan. Silakan dipelajari lagi supaya nanti kalau ada soal muncul di KSN atau di ulangan, ya tidak terlalu khawatir ya, sudah tahu rumusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.